Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Sehat semua bukan? Insya Allah sehat semua ya. Baik, kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini materi mengenai desain grafis. Bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas warna, membahas tipografi, maka pertemuan ini adalah merupakan sesi terakhir untuk konsep atau teori daripada desain grafis, yaitu layout, atau mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan nama atau istilah tata letak. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagaimana? Akan lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana? Anda sudah siap? Anda yang di situ? Ya, siap ya? Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Baik, mari kita mulai dari sebuah pengertian. Pengertian dari sebuah layout atau tata letak, ya, di layout itu memang kita artikan secara simpel, itu tata letak atau kalau dalam media cetak ataupun media digital ini adalah perwajahan atau istilah kerennya sekarang interface ya dari sebuah media baik cetak maupun digital, di mana ini biasanya tersusun atas ada copy tag, title, subtitle, foto, ilustrasi, dan materi pendukung yang lainnya yang ini kemudian akan kita sajikan kepada audiens kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih fungsi dari tata letak ini, layout ini? Fungsi layout adalah memberikan kenyamanan kepada audiens dari sisi visual, ya, sehingga dia bisa menikmati konten media cetak ataupun media digital tersebut, ya. Yang kedua adalah bisa memberikan ciri khas atau karakter dari sebuah media. Kita mungkin akan melihat perbedaan antara layout tata letaknya Kompas dengan Pos Kota, Kompas dengan Tempo, ya seperti itu. Karena dia mempunyai layout yang berbeda dan ciri khas, ingin menunjukkan keciri khasannya masing-masing. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan daya jual media tersebut. Dengan penata letakan yang bagus, dengan punya ciri khas, maka dia akan berbeda dengan yang lain. Mungkin ada segmen-segmen pasar tertentu yang akan tertarik untuk produk-produk tertentu tersebut. Dalam membuat atau memudahkan kita untuk menyusun sebuah layout, ya, biasanya kita menggunakan alat bantu, ya. Alat bantu itu kita bisa menyebut dengan nama grid, ya. Grid, ya. Biasanya itu untuk merupakan suatu bantuan panduan penataan elemen visual dalam sebuah desain. Biasanya dibagi dari kolom, ya, kolom-kolom, ada juga nanti baris. Perancangan visual yang terdiri dari beragam elemen visual tersebut memerlukan sebuah penataan dalam penggunanya, ya, untuk dapat memberikan solusi komunikasi visual, ya, komunikasi visual secara utuh, ya, sehingga bagaimana solusi komunikasi visual yang diinginkan itu bisa bentuknya bisa dalam bentuk gambar, ya, bisa dalam bentuk gambar mungkin, bisa dalam bentuk huruf, ya, bisa dalam bentuk warna, tipografi, ya, judul, teks isi, data, dan lain-lainnya, ya. Juga perlu saling sinergi sehingga mampu berkomunikasi secara utuh, ya. Dalam hal ini sebuah pengetahuan yang digunakan adalah melalui tata letak khususnya dalam pembuatan grid dalam desain visual, ya. Jadi grid memberikan urutan penataan yang sistematis dalam sebuah tata letak. Jadi tidak hanya grid dapat membantu informasi visual, namun juga grid bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan pada audiens, ya,
dalam proses navigasi untuk menerima dan memahami sebuah informasi melalui visual. Jadi grid juga memastikan terjadi sebuah kohesi, ya, elemen visual yang harmonis, ya, melalui sistem yang digunakan proporsi ruangnya dan penyajian logika dalam sebuah rangkaian informasi visual, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, membentuk suatu grid ya sebenarnya sederhana aja, bisa seperti gambar sebelah ini, ya. Itu ada kolom-kolom, ya nanti mungkin saya jelasin di slide berikutnya, ada juga baris, ya. Nah, kalau yang ini kan baris, Anda mungkin udah tahu lah sebenarnya seperti ini ya, baris gitu ya. Atau bisa dibuat juga seperti ini, misalkan ini modulnya antara perpaduan antara baris dan kolom, jadi dalam satu lokasi, itu kita sebut namanya modul, ya. Atau ini bisa disebut, Anda bisa menyebut ini region, jadi suatu area wilayah yang terdiri gabungan antara baris dan kolom. Nah, ini adalah jarak antara baris dan kolom yang tadi dinamakan region, dinamakan modul, itu kita menyebutnya gutter, ya, gutter. Nah, kalau ini Anda bisa lihat ini pinggirannya itu areanya namanya margin. Mungkin Anda sering ya kalau mendengar istilah ini ya, margin kiri kanan dalam Anda mengetik ya, seperti itu. Oke, Pak Andi, tadi saya sudah menjelaskan beberapa istilah ya dalam hal grid, layout grid. Nah, mungkin kita bisa melihat gambar di sini ya, atau gambar desain. Ini kalau gambar desain organik, artinya organik tuh tidak selalu kiri dan kanannya sama simetris, ya. Tetapi ada porsi-porsi tertentu, misalkan ternyata ada kepala, ada badan, ada kaki, dianalogikan manusia. Sehingga beberapa benda atau objek lain pun dianalogikan seperti itu, cuma dengan proporsi yang mungkin sedikit berbeda, ya. Kepala, ada badan, ada kaki. Dari tumbuhan seperti pohon, dianggap yang atasnya itu kepalanya, batangnya itu dianggap badannya, dan akarnya sebagai kakinya. Kursi juga seperti itu, ya. Ada rumah juga seperti itu. Mobil juga seperti itu. Bahkan piala juga kita bisa menganalogikannya sebagai porsi-porsi kepala, badan, dan kaki yang merujuk sebenarnya pada postur atau badan manusia. Mungkin tetapi ya tidak sama porsinya gitu ya. Ternyata misalkan kalau dalam film kartun ya, kepalanya bisa jadi porsinya lebih besar dari badannya. Ingat, mungkin Anda pernah lihat Ipin Upin itu kepalanya porsinya lebih besar daripada badannya atau kakinya ya. Nah, itu mungkin gaya-gaya sendiri. Nah, maksud saya di sini adalah dengan mengetahui tadi grid, Anda yang belum latih ya untuk digambar, itu bisa menggunakan bantuan tadi dengan grid tadi, dengan porsi-porsi, sehingga membuat porsi-porsi yang proporsional gitu ya dalam mendesain. Nah, itu maksud saya ya. Jadi jangan khawatir yang belum jago gambar dalam desain, jangan terlalu takut ya. Karena kita nanti bisa menggunakan tools komputer, toh tidak manual ya. Nanti kita tadi kalau untuk proporsi dan sebagainya kita bisa pakai alat sebagai bantuan tadi grid ya, seperti itu. Nah, baik. Anda mungkin bisa melihat di sini berbagai layout alignment ya. Artinya maksudnya di sini adalah uh, ada elemen tag, tipografi, ada elemen ilustrasi gambar, ada warna. Cuma diletakkannya bermacam-macam ya kan. Anda coba lihat di sebelah. Itu ada 6 kombinasi yang semua sebenarnya informasinya sama, tetapi dalam bentuk layout yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, dalam desain, kita juga jangan terpaku terhadap suatu layout tertentu saja. Ya, kita bisa lebih kreatif membuat desain dengan layout yang
berbeda, yang tidak itu-itu saja, maksud saya seperti itu. Nah, mungkin bisa Anda lihat lagi ya di slide berikutnya, contoh layout lainnya. Nah, coba Anda lihat sebelah ini ya. Ini sebelah saya ini ya. Itu kan beberapa bagian yang sudah dilakukan, kemudian kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ya menjadi beberapa bagian ya. Sehingga misalkan nanti bisa digabung-gabungkan lagi ya. Word mungkin dikombinasikan dengan yang gambar green design tadi. Elemen-elemen tipografi pada because we would menjadi dikombinasikan dengan tipografi yang ada di green design. Nah, coba mungkin Anda punya ide lagi. Mungkin contoh ada yang 6 bisa sebagai literatur, sebagai referensi, tetapi Anda usahakan nanti bisa berkreasi lebih banyak daripada sekedar yang dicontohkan. Itu untuk desain seperti itu. Jadi boleh Anda melihat referensi, tetapi coba nanti kembangkan lebih kreatif lagi yang lain. Mungkin bagi pemula memang tiba-tiba begitu saja sulit ya. Tapi itu jadi pembelajaran lah. Nanti lama-lama Anda biasa mendesain. Nah ya, jadi fungsi tadi mungkin ini sebenarnya sudah saya utarakan di depan tadi ya, di awal tadi, bahwa layout memang memudahkan audiens untuk menikmati konten medianya. Seperti apa, lebih enak dilihat mata, seperti itu ya. Kita lebih dimanjakan lah ya, visualisasi mata kita ya, sehingga mungkin tidak melihat suatu yang desain yang crowded, yang sudah mental kita pun sudah menolak yang blocking gitu ya. Nah, layout juga memberikan media itu sebuah karakter, suatu ke tingkat keterbedaan, sesuatu yang berbeda dengan mungkin media lain, sesuatu yang beda dengan organisasi lain, sesuatu yang berbeda dengan entitas. Karena dengan kekhasan misalnya sebuah media, bisa juga dalam sebuah gedung itu ada pelayoutan tersendiri yang ini beda dengan sebuah gedung yang lain, penata letakannya yang berbeda. Tidak hanya dari sisi desain grafis ya, dari sisi interior ruang pun layout juga bisa memberikan sebuah diferensiasi yang membedakan dia dengan yang lain, ruang satu dengan ruang lain. Temanya apa gitu kan, seperti itu. Layoutingnya seperti apa. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk lagi yang slide berikut. Satu lagi, yaitu gimana tata letak dan layout bisa meningkatkan daya jual media tersebut daripada kompetitornya. Anda mungkin bisa melihat seperti ini, di gambar seperti ini. Gambar apa? Betul, gambar sebuah lapak atau sebuah tempat yang menjajakan atau yang menjual majalah dan koran. Kenapa dalam sebuah toko atau tempat atau lapak atau kios yang menjajakan koran dan majalah dipajang seperti itu? Ya, seperti apa? Kenapa tidak ditumpuk saja gitu? Toh dia juga sama saja gitu. Gambar di sebelah ini mungkin majalahnya tidak satu-satunya yang ada di situ. Di bawahnya atau di rak yang lain banyak. Tetapi dia akan mendisplaykan satu persatu majalah, jenis majalah atau koran ya. Minimal satu. Gunanya untuk apa? Kalian tahu? Ya, supaya orang melihat covernya seperti apa. Dari cover itu orang bisa bayangkan isinya ada apa. Ya, cover. Ya, kadang-kadang cover atau desain kemasannya, pembungkusnya itu kadang-kadang lebih penting daripada isi. Ya, packaging more important than content. Kadang-kadang begitu. Ya,
buku dengan cover yang bagus gitu, kadang-kadang isinya sama aja dengan cetakan atau edisi sebelumnya, tapi kalau lebih laris. Mungkin Anda paling gampang adalah, ini mohon maaf ya, yang perempuan yang itu, ini mahasiswa itu yang cowok-cowok ini, dia pertama kali akan lihat apa? Mukanya, fisiknya, ya. Gue mah nggak peduli mukanya, yang penting hatinya, begitu kan, ada yang begitu. Bohong itu. Pasti pertama lihat fisiknya dulu awalnya. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah, memang nanti pertimbangan-pertimbangan lainnya macam-macam, ada yang pribadinya ya, kebaikan dan segala macam ya. Itu sebagai contoh saja. Ya, saya terlalu jauh mungkin contohnya. Tapi maksud saya adalah ini seperti ini. Yang beli majalah populer ya, itu awalnya belinya karena kenapa? Di covernya biasanya. Nah, siapa yang beli? Jadi di sini penting juga penata letakan dalam sebuah produk ya. Kaitannya dengan produk nih. Namun dalam hal mendesain atau dalam layout ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu pertama kita harus melihat konsep medianya seperti apa. Tujuan medianya itu seperti apa? Untuk apakah? Untuk hiburan kah? Untuk edukasi kah? Target campaign medianya ya, maksudnya pangsa pasarnya siapa, audien yang akan dituju siapa ya, kemudian impact atau dampak yang diinginkan seperti apa, itu harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Jadi kemudian juga ya tadi seperti saya, target kampanye ke siapa dan audiennya seperti apa. Ini bisa mempertimbangkan faktor-faktor geografis, bisa juga demografis, ya, psikografis dan behaviors. Jadi perilaku masyarakatnya, perilaku audiensnya seperti apa. Mungkin target untuk misalkan remaja akan berbeda nanti dalam highlighting untuk orang dewasa dan orang-orang yang sudah misalkan lanjut usia. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan masalah nanti di platform media seperti apa, jenis medianya, media cetak kah, media digital kah, media digitalnya nanti akan di-share lewat sosial media kah, atau lewat yang misalkan semacam WhatsApp atau Facebook. Nah, itu kan akan berbeda, atau Instagram ya. Nanti pelayoutannya pun berbeda, misalkan untuk di Instagram, TikTok itu mungkin akan berbeda dengan yang misalkan untuk yang di Facebook gitu kan, karena kebanyakan misalkan melihat TikTok, Instagram itu pasti di handphone gitu ya. Sementara yang sosmed yang lainnya mungkin dibukanya di laptop atau tablet seperti itu. Dan yang tidak terkalah penting, kita juga harus memperhatikan budgeting, ya, anggaran. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di gambar di samping saya ini ya, ini bukan banyak sekali, itu ada 6 ya. Di sebelah sana itu ada 6 ya. Ada 6 beberapa contoh ya dari layouting. Mungkin di sebelah ini adalah garis-garis bantu melayout ya. Ada yang porsinya 3, ada yang porsinya seperti kurva, lingkaran. Mungkin awalnya begitu, sehingga nanti porsi-porsi bagian elemen-elemen tertentu ditaruh di mana, di sini. Nah, itu membantu Anda untuk belajar melayout ya. Jadi tidak hanya layout tuh pojok kiri, pojok kanan, pojok bawah, pojok bawah kiri, pojok bawah kanan. Jadi bisa aja di pojok kanan, tapi ada di pojok kanan atas, ada yang kiri bawah, yang lainnya nggak ada. Ingat, kita bisa menerapkan prinsip kesetimbangan dalam desain, ya kan? Anda sudah belajar prinsip-prinsip desain. Nah, ini juga harus bisa masuk prinsip-prinsip desain untuk dalam layout Anda. Nah, makanya Anda belajar dulu prinsip-prinsip desain di awal sebelumnya kan, sehingga nanti bisa diterapkan juga dalam layout Anda. Prinsip kesatuan, prinsip kesederhanaan, simplicity. Nah, ini masuk ke dalam layouting. Nah, ya, yang ini nih, banyak sekali kan. Ada berapa tuh, ya?
Itu juga contoh bentuk-bentuk layouting. Ini saya tampilkan seperti ini karena untuk menginspirasi Anda. Ya, mungkin awalnya Anda bisa ngikutin juga ya, artinya reference. Ingat, bukan menjiplak. Ada mereference dulu awalnya. Lama-lama Anda tanpa reference pun Anda sudah nanti punya ide dan kreasi sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini gambar-gambar di sana itu misalkan Anda punya suatu bentuk atau form ya, bentuk misalkan salah satu bentuk misalkan lingkaran, segitiga, Anda bisa punya referensi mengkombinasikan seperti itu. Segi 6 hexa ya, bisa seperti ini juga, ya kan? Atau seperempat lingkaran atau persegi, Anda bisa melihat mereferensi. Jadi bisa dikombinasikan seperti apa bentuk-bentuk tersebut, ya. Jadi jangan di tengah kiri kanan udah, atau tengah kiri kanan sudah selesai. Jadi bisa beragam layouting. Oke, nah ini mungkin kalau kita melihat tadi seperti di depan saya pernah jelaskan ya, bahwa ada apa sih unsur-unsur dalam sebuah layout atau interpretasi itu. Ya biasanya ada judul kalau dalam sebuah media ya, ada subjudulnya ya, subtitlenya, ada title, judul, ada subjudulnya, subtitlenya, ada kopinya, tulisannya, ada gambar ya, seperti itu gambarnya, orangnya, ada space, ruang-ruang antar. Kadang-kadang juga ada chart atau tabel tentang sign system seperti di situ 49. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada beberapa gaya atau layout ya, beberapa gaya layout dari sebuah media cetak seperti apa. Secara garis besar kita bisa mengkelompokkan ya menjadi 3 gaya, yaitu pertama gaya konvensional, gaya dinamis, dan gaya eksperimental. Nah, seperti apa lebih detailnya, lebih jelasnya, kita saksikan, kita lihat di slide berikutnya ya. Yang pertama adalah gaya konvensional, di mana gaya ini sebenarnya ya mungkin lebih mementingkan dari sisi bagaimana ini digunakan untuk target market yang sudah mapan dan matang secara usia, ya. Artinya dia lebih mementingkan kontennya, ya. Jadi poin utama kampanye medianya terletak pada kontennya yang seperti apa. Jadi lebih mengutamakan fungsi media sebagai pusat informasinya. Ya mungkin gambarnya atau ininya layoutnya standar aja, biasa saja, tetapi informasi cukup detail dan lengkap karena itu yang diinginkan oleh audiensnya, target marketnya. Ya, oke, selanjutnya setelah itu adalah gaya atau setelah konvensional ini kita masuk ke yang dinamis. Seperti apa dinamis? Mari kita saksikan di slide berikutnya. Gaya dinamis, jadi gaya layouting dinamis ini biasanya untuk target market yang usia muda ya. Ya, yang biasanya selalu menginginkan hal yang baru, bosen kayak gitu, kaku dan segala macam, mungkin kesannya seperti itu ya. Jadi poin utama kampanye media ini adalah eksistensi. Jadi yang diperoleh dengan aplikasi yang lebih populer dan berubah sesuai dengan tren ya yang ada. Jadi konsep layout merupakan pengembangan dari gaya yang tadi konvensional, cuma dimodifikasi ya, dimodifikasi sedikit sehingga tetap juga komunikatif, tapi tidak terlalu ya standar seperti kayak gitu. Mungkin informasinya juga penting, tetapi dia lebih menginginkan juga selain informasi, tetapi hal-hal yang baru yang enggak itu aja gitu. Jadi lebih dinamis. Oke. Selanjutnya satu lagi kita saksikan di slide berikutnya. Nah, ini dinamakan gaya layouting eksperimental karena memang untuk target yang entusias, yang fanatik, yang memang berbeda sekali gitu ya. Jadi poin utama kampanye media adalah inovasi. Jadi tidak sekedar modifikasi tetapi inovasi, pembaharuan, dan bisa juga mendobrak suatu kemapanan yang dimana seperti gaya konvensional seperti itu aja gitu ya. Konsep layoutnya memang benar-benar baru, jadi mungkin hampir keluar dari pakem konvensionalnya. Ini contohnya kayak gini, ini apa gitu ya. Tapi ini sesuatu yang
sekali gitu. Ya memang kita harus mengedukasi juga ya. Kalau targetnya orang yang sudah mapan, usia lanjut ya mungkin susah. Dengan gaya layout seperti ini akan langsung diterima informasinya ya. Jadi ini memang ada sedikit eksperimen sedikit ya di sini. Baik, tadi sebenarnya secara prinsipal memang digolongkan ke dalam 3 gaya tadi ya, layouting. Itu secara globalnya seperti apa? Ya seperti itu. Tadi 3 yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membagikan atau men-share beberapa contoh pakem atau apalah namanya ya, layout-layout yang mungkin bisa jadi referensi dan menginspirasi Anda untuk artinya lebih berkreasi lagi, bukan hanya sekedar menjiplak saja gitu ya. Lebih berkreasi lagi. Jadi lebih pada referensi ya. Nah, misalkan seperti di sebelah ini ya. Ini ada Mondrian layout. Jadi ini mengacu pada konsep yang pelukis Belanda yang namanya Piet Mondrian. Makanya ini disebut Mondrian layout. Jadi penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square, landscape gitu ya, potret di mana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajiannya dan membuat gambar atau kopi yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. Jadi di sini ada namanya unity-nya, ya, kebersatuannya, ya, unity, kesatuannya, ya, di antara elemen-elemen yang ada sehingga menimbulkan suatu kohesi tersendiri. Oke, okay? Baik kita coba ke layout yang lainnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah multi panel layout. Jadi ini di mana bentuk iklan ya, sebenarnya bentuk iklan di mana dalam suatu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa tema visual yang dalam bentuk yang sama. Biasanya ada square atau double square ya, semuanya. Contohnya seperti ini. Yang di atas sebenarnya double square, di bawahnya ada square, kotak-kotak semua ya, multi panel. Jadi ini disebut panel. Baik, selanjutnya ini yang selanjutnya yaitu picture window layout, di mana dalam picture window layout itu tata letak iklan karena produk yang diiklankan ditampilkan secara close up ya, contohnya bunganya ini close up ya. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau bisa juga menggunakan model public figure, jadi ada bintang iklannya gitu yang di close up, dia memakai apa ya, produknya mungkin kecil misalkan kalung liontin, tapi di close up tuh modelnya yang memakai atau mengenakan produk tersebut atau yang mengidentikan dengan mengenakan produk tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya layout selanjutnya ya, contoh layout selanjutnya adalah copy heavy layout, di mana layout ini mengutamakan pada bentuk copywriting. Jadi dari tulisannya itu yang menjadikan sebuah apa ya, ketertarikan sebuah orang fokus pada teks itu yang membuat orang menjadi apa, tergugah gitu ya di copywritingnya, konsepnya ya, naskah iklannya, atau dengan kata lain komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks ya. Jadi ini lebih spike, masih seperti itu aja ya, tulisannya mungkin di bawah kecil itu, tapi dia akan melihat tulisan spike dulu ya, emphasizingnya, penekanannya di situ, nanti supaya orang tergugah melihat, baru lihat tulisan-tulisan yang kecilnya itu. Oke, berikutnya yaitu prime layout, di mana di tata letak ini atau layout ini ada merupakan suatu tampilan iklan di mana border atau bingkai premnya membentuk suatu naratif atau mempunyai sendiri ya. Dibingkai dengan prem, misalkan ini naratif bagaimana mobil didesain, mungkin akhirnya sehingga mobil itu terbentuk, di dalamnya apa aja ada mobil tuh gitu ya, digambarkan seperti itu, jadi punya cerita, menceritakan seperti itu. Nanti yang mendudukinya atau yang mengendarainya seperti apa, itu ingin menarasikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya ini siluet, atau bahasa Indonesia siluet deh ya.
Layout layout di mana sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau di mana ini sebenarnya teknik fotografi di mana hanya ditonjolkan shading atau bayangannya saja. Penyajian ini biasanya berupa tag ref atau warna spot color yang membentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan teknik fotografi. Jadi seperti ini. Ya, oke, baik, selanjutnya. Ya, ini adalah type specimen layout di mana tata letak misalkan iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf tipografinya. Ya, jadi dengan point size yang besar, ya pada umumnya ini biasanya untuk layout-layout yang sifat headline saja. Ya, baik, selanjutnya ya. Nah, ini layout sirkus layout. Jadi di mana seperti Anda lihat seperti itu, penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. Jadi komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang tagnya juga disusun tidak beraturan seperti ini, ya. Sirkus lah, loncat-loncat gitulah ibaratnya, makanya disebut sirkus layout. Nah, baik, yang selanjutnya. Ya, ini salah satu namanya dari jumble layout, ya. Di mana dalam layout ini adalah penyajian iklannya misalnya merupakan kebalikan dari circle layout, yaitu komposisi berapa gambarnya dan teksnya disusun secara teratur. Ya, ini salah satu mungkin dulu iklan untuk pemilu, ya. Artinya jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Diilustrasikan seperti ini. Dia susun gambar teksnya sekali ya, kiri kanan, mungkin kayak konvensional sekali ini sebenarnya. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya di awal pernah bilang, Mbak, untuk yang pemula, untuk yang awal, mungkin dalam membuat layout itu kadang-kadang masih bingung, ya kan? Yang awam sekali, yang pemula sekali, yang basic seperti Anda, misalkan kebetulan dulunya mungkin bukan di SMK multimedia gitu ya. Yang SMK baru apa grafis seperti apa ya. Nah, grid seperti yang dari diumumkan di depan di sebelum ini ya, bahwa itu membantu kita ya, terutama yang pemula untuk membuat layout. Jadi dengan grid-grid tadi bisa juga kita kembangkan sebenarnya ke yang lain, ke tadi yang apa jumble layout ya, ke undian dan segala macam ya. Tapi di grid itu memang semua diberikan proporsional ya. Jadi di mana suatu tata letak iklan biasanya mengacu pada konsep grid, yaitu desain seolah-olah bagian per bagian. Ada gambarnya, ada teksnya ya, dengan skala-skala tertentu pula ya. Jadi ini untuk misalkan di toko online atau Instagram pun membuat sebenarnya sekarang grid ya. Kalau yang bagus itu ya, TikTok juga grid juga nanti seperti itu. Saya tidak punya akun di TikTok ya, mungkin hanya punya akun di IG saja, tapi polanya sebenarnya dibuat dari grid. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah bleed layout. Di mana bleed layout ini ada seperti Anda yang lihat di sebelah ya, sajian iklan misalkan dalam sebuah iklan dia menggunakan layout seperti apa, sajian iklan di mana keliling bidang menggunakan frame, jadi seolah-olah belum dipotong pinggirnya ya, lihat belum dipotong. Kalau kita lihat catatannya bleed artinya belum dipotong menurut pas crease utuh, kalau trim sudah dipotong, jadi seolah-olah ini ada apa garis sisa gitu dipotong. Oke, selanjutnya mungkin. Nah, ini ada lagi yaitu vertical panel layout, di mana tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertikal dan membaginya layout iklan tersebut. Mungkin ini kok mirip dengan yang grid. Kalau grid itu tidak ada pemisah, seolah-olah seperti menyatu, walaupun itu unsur-unsurnya kalau di grid itu ya dipisahkan dalam kotak yang tapi tidak terlalu kentara atau di hide ya. Tapi ini memang ditonjolkan sengaja garisnya seperti frame gitu ya, walaupun ada 3 objek yang berbeda. Ya, selanjutnya atau yang berikutnya adalah
Alphabet Inspired Layout, ya, dimana Alphabet Inspired Layout ini merupakan tata letak iklan yang menekan pada susunan huruf atau angka yang berurutan atau yang membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga menimbulkan kesan narasi atau cerita tertentu. Status, it's my lip atau apa ya, seperti gambar di bawah itu ya, gambar di sebelah ini mungkin Anda bisa lihat. Oke, berikutnya adalah angular layout, di mana dalam angular layout itu penyajian iklan dengan susunan elemen visual membentuk sudut kemiringan. Biasanya sudutnya antara 40 sampai 70 derajat. Ya, kalau 90 ya otomatis vertikal dan horizontal, ini lebih miring ya. Ingat dulu bahwa bisa diagonal, bisa vertikal, bisa ya horizontal. Jadi tidak harus selalu lurus begitu ya. Kita biar bisa berimprovisasi. Oke, selanjutnya bisa dilihat di slide setelah ini. Ya, berikutnya adalah terkait dengan ini ya, layout, yaitu layout satunya lagi itu informal balance layout. Dalam layout ini, dalam tata letak iklan yang ditampilkan di sebelah ini ya, yang tampilkan elemen visualnya merupakan suatu perbandingan yang tidak seimbang ya. Batang pohon besar sementara ada daun-daun yang kecil. Nah, ini makanya informal balance layout. Ini gaya-gaya Anda bisa berimprovisasi dari gaya ini. Mungkin Anda punya informal balance layout, bisa ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, berikutnya ini adalah brace layout. Seperti ini, di gambar seperti ini, di mana unsur-unsur dalam tata letak iklan itu membentuk karakter L shape. Bisa juga L-nya L kebalik ya, yang diputar 90 derajat gitu ya. Bentuk L-nya bisa terbalik dan di muka bentuk L-nya dibiarkan kosong. Seperti sebelah ini. Jadi ini lebih banyak L tuh kan. Palm ya. Kalau Anda lihat seperti itu. Oke, baik, kita lihat lanjut ke layout selanjutnya. Ya, layout selanjutnya adalah to morticize ya, layout. Jadi ini memang penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang masing-masing memvisualkan secara deskriptif ya mengenai hasil dari penggunaan atau detail-detail produk yang ditawarkan. Ya, jadi atasnya tuh secara visualnya, kemudian detailnya di bawahnya. Bisa Anda lihat seperti itu. Ya, baik, yang selanjutnya adalah quadrant layout, di mana Anda bisa melihat kuadran kan 4 ya. Jadi di sini bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi jadi 4 bagian. Kuadran. Jadi dengan 4 bagian volume dan isi yang mungkin berbeda ya. Misalnya kotak pertama bisa jadi 45%, keduanya cuma 5%, 5% ya. Ketiganya 12 atau seterusnya. Jadi mungkin porsinya tidak selalu harus 100% dibagi 4, 25 ya. Tapi bisa berbeda-beda. Tapi ada 4 bagian. Jadi di sini ada mempunyai 4 perbedaan yang menyolok apabila dibagi 4 sama besar. Makanya ini mungkin porsinya tidak harus 25% rata. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ya, selanjutnya ini adalah comic strip layout. Ya, ini berdasarkan namanya Anda bisa lihat ya. Memang apa inspirasinya atau acuannya ya kayak komik. Jadi penyajian iklan yang dirilis secara kreatif sehingga merupakan seperti media komik bentuknya. Jadi ada di situ lengkap captionnya juga ya, persis kayak komik gitu. Ya, mungkin Anda untuk hal-hal yang tidak terlalu formal ini juga dipakai ya, seperti ini. Tapi untuk yang formal biasanya ini layout model seperti ini bisa juga Anda hindari karena tidak sesuai, tidak pas. Ya, baik ya. Ini mungkin salah satu contoh atau ribas layout, di mana kalau melihat dari tampilan sebelah ya, di mana susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan antara gambar dan teks yang sehingga dia membentuk suatu cerita ya. Ini sepeda motor, diceritakan situ spesifikasi seperti apa. Sudah banyak yang kita sampaikan, yang saya sampaikan ya tadi terkait dengan model-model layout ya. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi bisa, tapi itu salah satu referensi aja yang coba saya tampilkan. Anda mungkin dari satu contoh tadi bisa mengembangkan modifikasi lagi sehingga ada lagi bentuk layout itu baru
ya. Itu sekedar referensi, ya. Baik. Saya kira untuk mengenai materi kita mengenai layout ya, saya rasa cukup ya. Nanti bila ada mungkin pertanyaan bisa langsung di Google Classroom-nya aja, di situ bisa di stream ya, di streamnya ya, atau dalam materi-materi juga nanti bisa ditanyakan di grup bisa ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita layout. Semoga nanti dengan pemahaman konsep-konsep dan teori dari mulai prinsip desain, elemen desain, warna, tipografi, ya, Anda bisa memahami secara paling enggak basic-basic daripada desain grafis, ya. Karena setelah UTS nanti ya kita akan masuk ke dalam implementasi atau prakteknya bagaimana dalam desain mulai dari penggunaan atau pemahaman atau wawasan kita tentang perangkat lunaknya, baik perangkat lunak bitmap maupun vektor ya. Jadi saya akhiri perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.